Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang platform trading Spectre, di mana Spectre ini merupakan satu trading platform yang sangat unik. Kenapa saya bilang unik? Karena satu-satunya sampai saat ini di dunia yang merupakan platform trading tanpa broker dan menggunakan teknologi blockchain dengan smart contract Ethereum. Yuk kita akan lihat. Jadi yang ada hari-hari ini, ya dimana kalau kita melakukan trading, terutama binary option atau smart option, itu kita akan bertemu dengan platform trading lewat broker, dimana broker itu biasanya adalah liquidity provider. Nah, namun berbeda dengan Spectre, di mana Spectre adalah platform trading tanpa broker. Nah, seperti apa mekanismenya? Bagaimana kok bisa tanpa broker? Kita akan coba lihat satu persatu. Jadi teman-teman kalau yang biasa kita jumpai di pasaran itu broker trading itu biasanya juga merupakan liquidity provider, ya. Di mana mekanismenya itu seperti ini. Jadi sebagai trader itu melakukan trading lewat trading platform, ya, kemudian masuk ke liquidity provider. Jadi apabila trader ini prediksinya benar, maka dia akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan payout rasionya, ya, kurang lebih di 90% gitu. Sedangkan apabila prediksinya salah, maka dia akan mengalami kerugian, ya, 100% dari investasinya. Ya, jadi misalkan dia masukin $10, prediksinya benar, maka dia akan memperoleh $9. Apabila salah, maka dia akan kehilangan $10. Ya, dari mekanisme ini terlihat jelas bahwa apabila trader itu loss, maka liquidity provider akan memperoleh keuntungan. Dan sebaliknya apabila trader itu mengalami profit, maka liquidity provider akan mengalami kerugian. Ya, sehingga broker sebagai liquidity provider ini akan mendapatkan keuntungan dari loss-nya trader. Nah, karena mekanisme ini, maka terjadilah potensi konflik kepentingan yang sangat tinggi, di mana mungkin teman-teman sering menjumpai, mendengar, atau bahkan mungkin mengalami, ya, ada istilah desliding. Ya, jadi harusnya kita profit, tahu-tahu terdelay sekian detik jadi loss gitu ya. Kemudian ada lagi yang mungkin transaksinya pada saat melakukan transaksi nggak muncul, ya, di saat ternyata loss tahu-tahu muncul transaksinya di story gitu ya. Tapi pada saat transaksinya profit ya nggak muncul selama-lamanya gitu. Ada lagi ya yang pada saat mengalami profit lalu di withdraw ternyata nggak bisa di withdraw dengan berbagai macam alasan, ya. Nah itu yang sering kali terjadi karena adanya konflik kepentingan gitu ya. Nah, berbeda dengan di Spectre, di mana liquidity pool yang merupakan liquidity provider itu bukan dimiliki oleh broker. Jadi nggak ada brokernya di sini. Liquidity pool ini dananya berasal dari crowdfunding yang diperoleh dari initial coin offering, ya, di mana pada saat mulai awal itu Spectre menjual ICO atau initial coin offering, ya, berupa dividen token yang disebut dengan XSDT. Jadi dana yang di sini adalah crowdfunding, dana pemegang token, ya. Nah, setiap transaksi yang terjadi, jadi seandainya ada trader transaksi lewat trading platform, ya, seperti biasa apabila tradernya profit, maka dana dari liquidity pool akan berpindah, ya, sejumlah investasinya ke trader sesuai dengan payout ratio, dan sebaliknya kalau tradernya loss gitu ya, dia akan kehilangan 100% dari investasinya masuk ke liquidity pool. Nah, bagaimana dengan Spectre? Spectre akan memperoleh 2% dari volume transaksi. Ya, jadi bukan dari loss-nya trader atau profit-nya trader, enggak, tapi dari transaksi. Setiap kali trader melakukan posisi, ya, baik itu up atau down, maka dari nilai investasinya Spectre akan memperoleh 2%. Kemudian pemegang token juga memperoleh 2%. Ya, lalu setelah 1 minggu maka akan dibagikan berupa dividen.
Ya, dividen mingguan dibagikan ke pemegang token. Dan ini terjadi mekanismenya diatur oleh smart contract, ya, menggunakan teknologi blockchain. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Jadi nggak bisa terjadi transaksi tahu-tahu hilang, muncul hilang seenaknya sendiri, itu nggak bisa. Karena pada saat sudah masuk itu udah nggak bisa diganggu gugat, tidak bisa diedit, tidak bisa dirubah. Ya, karena semua sudah diatur oleh smart contract. Nah, kelihatan di sini Spectre tidak mempunyai keuntungan apapun dengan loss-nya trader. Justru sebaliknya, agar supaya Spectre terus memperoleh pendapatan 2%, maka trader ini tidak boleh hilang dari peredaran. Artinya apa? Biasanya trader kalau aktif trading tahu-tahu menghilang itu karena mengalami kerugian. Jadi modalnya habis, setelah itu berhenti. Nah, itu yang dihindari oleh Spectre. Karena kalau trader itu berhenti karena kehilangan modal, maka volumenya nggak ada lagi. Spectre berhenti menerima keuntungan. Nah, supaya Spectre terus bisa menerima keuntungan, maka Spectre akan berusaha mencegah ya potensi trader ini untuk mengalami loss dan kehilangan modalnya. Walaupun yang namanya trading tetap kembali ke tradernya, tapi paling tidak Spectre di sini punya kepentingan untuk menghindari si trader ini mengalami kehilangan modal atau kerugian besar gitu. Nah, bagaimana caranya Spectre mempertahankan agar kemungkinan loss-nya kecil? Nah, itu yang akan kita lihat nanti di platform tradingnya. Ya, tapi di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada konflik kepentingan yang dimiliki oleh Spectre sehingga tidak ada untungnya sama sekali apabila trader itu mengalami loss. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Itu jadi kerugian buat Spectre. Ya. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana liquidity pool ini apabila nilainya bertambah banyak gitu ya? Apakah Spectre bukan pemiliknya? Lalu bagaimana kalau bertambah banyak? Nah, setiap tahun sekali apabila liquidity pool ini nilainya bertambah, maka akan ada pembagian dividen ya, jumlahnya kecil gitu akan dibagikan sebagai annual dividend kepada token holder. Ya, jadi itu secara garis besar bagaimana mekanismenya yang membedakan Spectre dengan platform trading lain, di mana tidak ada kepentingan sama sekali untuk membuat trader itu loss. Berbeda dengan platform trading yang ada di pasaran secara umum, di mana broker atau liquidity provider itu punya konflik kepentingan karena keuntungan yang didapat itu adalah berasal dari loss-nya trader. Jadi automatically ya, namanya bisnis semua pasti pengen untung. Automatically maka broker pemilik liquidity provider ya, kalau teman-teman bisa lihat dari mekanismenya, punya kepentingan untuk membuat trader itu ngalamin loss ya. Nah, itu tadi perbedaannya yang sangat mencolok. Nah, sekarang kita akan melihat apa benar ya liquidity pool yang dimiliki oleh Spectre itu dimiliki oleh token holder, dan apa benar atau bukan cuman karangan saja? Apa memang ada XXDT itu secara fisik? Dan kalau seandainya ada, bagaimana saya bisa menemukan token itu? Bagaimana saya bisa membelinya, memiliki, dan saya bisa mendapatkan dividen juga setiap minggu dan setiap tahun? Ya, sehingga bukan cuman kata-kata, bukan cuman cerita dari Spectre untuk membuat orang itu yakin bahwa di Spectre tidak ada konflik kepentingan gitu ya. Cuman iming-iming saja, cuman apa? Sebuah konsep yang iya bohongan gitu. Nah, kita akan lihat apa betul gitu. Yuk, sekarang kita akan lihat secara physically. Nah, teman-teman, saat ini saya sudah masuk ke salah satu exchanger P2P atau peer to peer, yaitu Fog Delta ya. Di mana di Fog Delta ini kita bisa bertransaksi jual beli ya, token yang ada di dalam blockchain Ethereum. Nah, salah satunya adalah XXDT. Ya, jadi di sini ada banyak selain XXDT ya. Nah, jadi ini teman-teman bisa mendapatkan XXDT lewat Fog Delta. Tapi saya tidak akan menjelaskan bagaimana mekanismenya untuk membeli dan sebagainya. Teman-teman bisa pelajari sendiri caranya ya, di mana kita bisa menggunakan
ini ya, kita bisa menggunakan wallet atau MetaMask atau juga Ledger di sini, ya. Nah, ini kita bisa dilihat token XXDT ini dijual paling murah di harga 0,00059985 Ethereum. Jadi ini harganya terhadap Ethereum ya. Ini ada yang antri jual di harga 5.000, ada antri jual dengan jumlah 5.619 token. Ya, nilai totalnya 3,371 ETH. Kemudian kalau ini ada yang antri mau beli nih. Nah, ini ada yang antri mau beli. Paling banyak ini di harga 0,00052 ya. Sebanyak 98.076 token. Totalnya 51 ETH. Ya, jadi teman-teman bisa mendapatkan XXDT token di sini. Kemudian setelah mendapatkan XXDT di walletnya, teman-teman bisa masuk ke Spectre.ai ya. Oke, saya akan coba di sini. Kita akan masuk. Spectre.ai. Nah, teman-teman bisa klik di bagian investor ya. Oke, ini bagian investor, kita klik. Nah, lalu di sini ada bagian reward ya. Nah, apabila kita belum punya login password, kita bisa daftar di sini. Kalau sudah, kita klik di sini. Nah, maka kita tinggal sign in ya. Nah, setelah sign in, maka akan masuk ke dashboardnya. Nah, ini akun saya. Jadi dulu saya cukup aktif untuk mengkoleksi XXDT karena saya dulu aktif trading token XXDT. Jadi ini nama saya di sini. Tapi sekarang sudah saya jual semua. Ini historinya ya. Jadi September 2018 ya. Jadi ini total keuntungan Spectre dari 2% tadi mingguan ya. Ini periodenya. Nah, totalnya sekian, ini sekian, sekian, sekian ya. Nah, ini adalah kode bloknya, blok numbernya. Kemudian setelah keuntungannya semua yang diterima Spectre yang dibagikan ke pemegang token, nilainya sama 2%. Nah, lalu dibagi terhadap jumlah token. Nah, ketemunya per tokennya sekian. Ini jumlah token yang saya punya waktu itu. Nah, ketemu rewardnya segini atau dividen mingguannya segini. Nah, ini tanda bahwa sudah di withdraw ya, kita lihat di sini. Nah, ini. Ya, ini Ethereum address walletnya. Ya. Jadi ini bukti bahwa Spectre benar-benar bukan satu platform trading yang umum tapi unik. Jadi liquidity providernya yang disebut liquidity pool itu berasal dari crowdfunding, dimiliki oleh para pemegang token. Ini adalah orang umum. Jadi teman-teman semua juga bisa memiliki token ini. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk masuk ke platformnya. Ya, kita akan coba masuk ke platformnya. Kita tunggu loading. Oke. Welcome to Spectre. Jadi tampilan awalnya adalah seperti ini ya. Jadi ini chartnya adalah line chart ya. Dengan time frame 1 detik. Ya. Lalu ini kita bisa lihat di sini ini payout rasionya. Kemudian ini investasi yang kita masukkan untuk satu posisi, open posisi ya. Kemudian ini expirednya mulai dari 1 detik hingga end of day ya. Nah, kemudian kita lihat di sini asetnya.
ya. Asetnya di sini ada forex major ya, dengan payout ratio itu mulai dari 72% ya. Kemudian apabila kita menggunakan fitur-fitur lain, jadi menggunakan utility token XSUT itu bisa sampai 83%. Kemudian ada cross di sini ya, cross rate itu 71% startnya, itu bisa sampai 75%. Kemudian ada Epic. Ya, Epic ada Epic 1000, 3000 dan 5000. Nah, pertanyaannya apakah Epic itu? Jadi Epic ini adalah indeks ya. Indeks yang dibentuk dari historical price forex, baik itu major maupun cross ya. Jadi kalau Epic 1000 itu adalah harga histori dari forex secara random. Jadi pairingnya bisa random dan histori kapan itu pun random gitu. Jadi diacak. Sedangkan Epic 3000 itu adalah indeks dari 3 pairing currency gitu ya. Kemudian kalau Epic 5000 terdiri dari 5 currency ya, 5 pairing. Dan waktunya itu juga random. Nah, lalu membentuk indeks sehingga data yang ada di sini running price ini adalah merupakan data histori. Ya, bukan data yang dibentuk atau dibuat secara real time sehingga bisa dikendalikan naik turunnya. Ya, kalau ini tidak bisa dikendalikan karena adalah historical price. Ya. Nah, itu Epic. Sehingga kita bisa bertransaksi 24 jam setiap hari selama 7 hari. Jadi always open gitu ya. Terus ada juga tambahan satu lagi, itu adalah komoditas. Komoditasnya ada silver dan gold ya. Oke. Nah, kemudian juga di platform Spectre ini luar biasa sekali karena di sini ada banyak fitur-fiturnya yang teman-teman bisa lihat di video-video saya yang lain ya, mulai dari Traders Bay, kemudian juga ada edukasinya ya. Kemudian Spectre juga menyediakan trading strategi plus ya, plus semi robot alias tools ya, yang bisa memberikan notifikasi munculnya signal-signal trading sesuai yang ada di edukasi ya. Jadi ada 13 strategi untuk open posisi. Dan ini kita masuk ya di bagian edukasi. Nah, teman-teman bisa ngikuti, ada webinar di sini dari seorang pakar forex yang bernama Epi Kovnes ya. Dia seorang trainer forex dan smart option, juga penulis banyak buku tentang trading. Ya, kemudian teman-teman juga bisa mengakses ada 13 strategi trading yang nantinya ya, ini akan muncul notifikasinya apabila strategi-strategi ini akan berpotensi untuk memenuhi syarat untuk kita bisa ambil posisi. Itu nanti akan muncul di sini. Ya, kemudian juga ada fitur-fitur yang lain seperti risk management sehingga membuat kita juga gampang sekali untuk mengendalikan emosi dan faktor psikologi ya, sehingga tidak mudah untuk terbawa dalam emosi psikologi trading sehingga kita mengalami kerugian. Itu semua bisa di setup di sini dan teman-teman bisa lihat di video-video saya yang lain. Oke, itu tadi review tentang Spectre Trading Platform dengan fitur-fiturnya yang sangat luar biasa, membuat kita sebagai trader itu enak sekali untuk mencegah terjadinya loss, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.